Shalom, ibadah telah selesai, namun jemaat bersabar sebentar sebelum kami menyampaikan warta jemaat di minggu pagi ini tuh. Sebelum itu saya berikan waktu kepada Pak Wakil Ketua untuk menyampaikan beberapa hal. Pada Pak Wakil kami berikan waktu. Onomi, Raimai, iya Bapak Ibu, PHMJ, kami mohon perhatian untuk beberapa pemberitahuan penting. Itu sebabnya saya selaku Wakil Ketua yang harus menyampaikan. Iya, yang pertama ucapan terima kasih untuk Bapak Tri. Bapak Ibu lihat ada mic kita yang 3 di samping kiri saya, ini disumbangkan oleh Bapak Tri. Dengan demikian maka majelis akan memilih beberapa pemuda yang berbakat atau mungkin yang punya karunia suara yang bagus, bisa akan menjadi song leader, menggantikan majelis. Ya saya ya, setiap minggu saya terus yang menyanyi. Jadi begitu setelah ada alatnya maka kita akan punya song leader. Kalau di depan kita ada tim multimedia ya. Ya, kita juga akan punya kelompok song leader pria dan wanita. Nanti kami akan berkoordinasi dengan PAM untuk siapa-siapa yang bisa kita rekrut. Baik, itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu, tanggal 13 bulan depan, tepatnya hari Minggu, akan terjadi CD khusus, ya, CD khusus. Perlu kami sampaikan ini supaya remaja yang sedang ikut kateksasi jangan berkecil hati, ya, supaya tetap melakukan kateksasi sesuai dengan apa yang sudah diprogramkan oleh majelis. Yang akan kami CD-kan tanggal 16 ya, tanggal 13, yaitu Saudara David Samuel Iyomoy Samoa, ya, anak dari pasangan suami istri Bapak Otto Gessler Samoa dan Ibu Isobella Cornelia Vele, ya. Kepada anak David Samuel Iyomoy Samoa ada, ya, ini, ya. Terima kasih, silakan duduk. Bapak Ibu pasti akan bertanya-tanya, ini siapa? Orang baru kok tiba-tiba langsung mau CD, ya. Perlu kami jelaskan, yang bersangkutan adalah cucu dari salah satu pendiri gereja kita, yaitu Bapak David Vele, ya. Itu sebabnya mereka tidak asing buat jemaat Yahim, ya. Mereka orang asli Yahim, ya. Kemudian Bapak David adalah salah satu yang pernah menjabat sebagai ketua majelis jemaat di jemaat yang ada sekarang ini, ya. Bapak David adalah mantan ketua majelis jemaat, kalau tidak salah ketiga atau keempat ya. Bapak Yul mungkin ketiga ya. Iya, ketiga. Sehingga mereka sudah ke klasis menyampaikan maksud mereka, sehingga klasis menyetujui itu, dan kami jemaat sebagai bawahan dari klasis kami tidak
bisa menolak, dan itu akan terjadi. Kenapa? Bapak Ibu harus tahu bahwa alasan dari orang tua untuk segera mensidihkan anaknya karena anak ini akan ke Amerika, ya, gitu ya. Dia akan sekolah di sana dengan dalam waktu yang cukup lama, sehingga orang tuanya berpikir anak mereka ini harus segera disidihkan. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di sana. Saya pikir ini adalah salah satu niat yang sangat mulia dari orang tua, ya. Ada banyak orang tua yang tidak merasa hal ini penting, tetapi ada orang-orang tua yang merasa ini sangat penting, ya. Sudah kau sekolah saja, nanti pulang baru kau sidih. Ya, ada orang yang seperti, tapi saya pikir bapak dan ibu dari anak terkasih ini tidak seperti itu. Mereka merasa betapa penting anak mereka harus sidih, karena di Amerika adalah kota yang kita tahu bersama, kota yang besar, yang pergaulannya begitu kita tidak bisa sampaikan, tapi kota besar tentu banyak pergaulan yang kurang bagus, sehingga anak mereka harus segera disidih dan dia berangkat dalam status sudah mengaku imannya. Saya pikir itu yang penting perlu kami sampaikan, supaya jemaat jangan bertanya-tanya dan berpikir ini siapa, kenapa anak-anak kami yang masih katekisasi kok dia langsung mau sidih. Itu yang perlu kami sampaikan, supaya mohon Bapak Ibu tidak bertanya-tanya dan tidak berspekulasi yang macam-macam, ya. Itu yang perlu kami sampaikan, yang kami rasa penting. Dan surat dari jemaat mereka sudah memiliki surat pengantar dari Klasis Sarmi Barat, ya, Majelis Jemaat GKI LM Bagai Seruar, ya. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Tanggal 13 yang bersangkutan akan disidihkan, ya, bersamaan dengan ibadah di minggu pagi, ya. Kemudian yang berikut Bapak Ibu, angsuran mobil kita, mobil jemaat tinggal 3 kali. 3 kali, jadi dari 24 kali angsuran kita sudah mengangsur sampai 21 kali, ya. Tinggal 3 kali. 3 kali angsuran dengan jumlah angsuran yang tersisa kurang lebih 17 juta sekian. Jadi kami harap Bapak Ibu supaya kita terus mendukung sampai mobil kita ini bisa lunas. Ya, mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Dan setelah dari ibadah ini kami harap supaya yang tergabung di dalam panitia peresmian Tugu, kita tidak pulang, kita tetap ada di tempat. Majelis sudah menyiapkan makan minum supaya kita setelah rapat kita bisa makan siang bersama majelis jemaat di belakang. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan, yang kami rasa penting. Iya, panitia peresmian dan panitia pembangunan, Bapak Ibu kalau ada, kami harap supaya tidak pulang, bisa membantu majelis kita kumpul sejenak untuk bicara beberapa hal yang untuk peresmian dan juga sisa pembangunan kalau ada. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Waktu saya kembalikan kepada Sekretaris Onomi Reimai. Tuhan memberkati kita. Baik, kita akan masuk kepada ibadah-ibadah. Hari Senin tanggal 31 Agustus, ibadah PAM bertepatan dengan ibadah kunci bulan. Yang kedua, ibadah week, Selasa tanggal 1 September 2020. Pelayan firman oleh Penatua Frankie Pangkali. Hari Rabu ibadah PW tanggal 2 September. Pelayan firman oleh Penatua Nike Lutia. Hari Kamis ibadah PKB tanggal 3 September. Pelayan firman oleh Penatua Michael Paul Wali. Dan untuk ibadah tunas par dan remaja gabung akan dilaksanakan pada hari Jumat. Akan dilayani oleh Kakak Delila Vele. Untuk kelas ketaksasi akan ditunda ke minggu depan.
ibadah kunci bulan akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 jam 19.00 atau jam 7 sampai dengan selesai di gedung gereja. Kemudian kepada panitia peresmian Tugu dan panitia pembangunan, selesai ibadah akan dilanjutkan dengan rapat bersama majelis jemaat. Kemudian peneguhan CD baru atas nama David Samuel Gottlieb Yomoy Samoa akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 13 September. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Ibu Pendeta Yohana Silaho yang telah melayani kita dalam ibadah minggu pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati Ibu dalam tugas dan pelayanan juga dalam keluarga. Dan kepada Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian yang telah mengambil bagian dalam ibadah minggu pagi ini dan juga yang telah menyaksikan lewat live streaming, kiranya Tuhan memberkati. Dan kepada Saudara Paul yang telah mengiring kita dalam jalannya ibadah, kiranya Tuhan memberkati. Kepada vokal grup atau paduan suara majelis jemaat yang telah bersaksi lewat pujian, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih juga kepada tim multimedia yang telah bertugas untuk menayangkan live streaming pada ibadah minggu pagi ini, kiranya Tuhan memberkati. Dan kepada Patri yang telah menyumbang mic, kiranya Tuhan memberkati Bapak dalam keluarga. Kemudian dari Badan Pengurus PAR disampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa ibadah sekolah minggu sudah dibuka setiap hari Jumat pagi di Gedung Serbaguna. Untuk itu diharapkan kepada orang tua agar dapat menghimbau kepada anak-anak bahwa ibadah sekolah minggu sudah dibuka. Jumlah kehadiran jemaat yang hadir dalam ibadah minggu pagi ini 30 Agustus 2020, laki-laki dewasa 46 orang, perempuan dewasa 67 orang, anak laki-laki 8 orang, anak-anak perempuan 11 orang. Total kehadiran jemaat yang hadir dalam ibadah minggu pagi ini berjumlah 131 orang. Demikian warta jemaat di minggu pagi ini. Terima kasih atas perhatian. Selamat siang dan selamat berhari Minggu. Onomi, Reimai,